Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato Bahasa Indonesia dan para pendengar yang berbahagia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Hadirin yang berbahagia, kita semua sadar bahwa pada zaman ini teknologi sedang pesat-pesatnya berkembang. Setiap detik, setiap menit, setiap hari kita selalu disuguhkan dengan penemuan-penemuan baru dan ciptaan-ciptaan baru yang berbagai macam. Walaupun menggunakan gadget kita sudah bisa mengakses dunia, namun bukan berarti budaya membaca dalam kehidupan kita pantas dihilangkan. Karena dengan membaca kita bisa menambah ilmu, dan dengan ilmulah kita bisa menjadi sukses. Seperti pernyataan seorang ulama besar yakni Imam Syafi'i yang berbunyi, barang siapa ingin sukses di dunia, maka hendaklah ia dengan ilmu. Barang siapa ingin sukses di akhirat, maka hendaklah ia dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin sukses pada kedua-duanya, dunia maupun akhirat, maka hendaklah ia dengan ilmu pula. Maka dari itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkanlah saya Alifa Dikta Lestari dari MTS Muhammadiyah 1 Dukun, Kabupaten Magelang, akan menyampaikan tentang budaya membaca hasilkan generasi juara. Hadirin yang berbahagia, kita semua tahu bahwa budaya membaca merupakan kegiatan yang positif untuk melatih otak dan menambah wawasan kita. Apalagi jika budaya ini kita tanamkan pada generasi masa kini atau yang biasa kita sebut dengan kids zaman now. Dengan membaca buku, kita bisa menambah informasi, pengetahuan, dan pembelajaran dari berbagai sumber. Namun pesatnya perkembangan teknologi telah menggeser keeksistensian sebuah buku. Apalagi teknologi sekarang tagline-nya adalah satu kali klik seakan-akan mengelilingi dunia. Banyak orang yang bilang bahwa buku merupakan jendela dunia. Namun miris, generasi sekarang tidak suka membaca buku. Mereka lebih suka bersuah foto, main game, atau bahkan sering terlihat senyum-senyum sendiri karena keasikan main gadget. Atau mereka lebih suka bermain keluar bersama pacar atau teman mereka. Perkembangan teknologi merupakan salah satu penyebab minat baca pada generasi muda ini turun. Ketenaran teknologi memang sudah menggeser jauh minat baca anak pada buku. Kalaupun mereka mau baca buku, pasti yang dibaca adalah buku komik yang bahkan tak pantas untuk jadi bahan bacaan. Apalagi ditambah dengan budaya baru, yakni budaya senam jari. Budaya ini sudah menjadi prioritas bagi generasi masa kini. Dan budaya inilah penyebab mereka lalai terhadap kewajiban-kewajiban mereka. Generasi milenial adalah generasi pecinta virtual. Padahal kita tahu dunia virtual hanya dipenuhi dengan kebohongan dan kepalsuan. Walaupun memang benar dengan virtual kita bisa melihat dunia, namun bukan berarti kita kehilangan kesempatan kita untuk melihat dunia dengan membaca. Banyak pakar pendidikan yang berpendapat bahwa bukulah awal kesuksesan seseorang. Karena orang yang sukses bukanlah orang yang kuat. Orang yang sukses bukanlah orang yang kaya. Tapi orang yang sukses adalah orang yang berilmu. Dan ilmu dapat kita bisa dapatkan dari membaca buku. Selain itu, membaca telah ditegaskan dalam Al-Quran, ayat pertama, surat pertama yang turun ke muka bumi. Tepatnya dalam surat Al-Alaq ayat pertama yang berbunyi Iqra, yang artinya bacalah. Maka dari situ dapat kita simpulkan bahwa perintah membaca sudah ada sejak pertama kali ayat Al-Quran turun ke muka bumi. Maka kita sekarang tahu seberapa pentingnya sih kita diharuskan membaca. Namun faktor internal juga memengaruhi anak pada zaman ini tidak mau membaca buku, yakni mereka tidak mau diolok-olok sebagai kutu buku. Karena menurut mereka sebutan ini merupakan barang yang memalukan, apalagi pada zaman secanggih sekarang ini.
Padahal dengan membaca mereka dapat menggapai impian. Dengan membaca mereka mendapat referensi untuk masa yang akan datang. Salah satu tokoh yang kesuksesannya diawali dari membaca buku adalah mantan Presiden Republik Indonesia, yakni B.J. Habibie. Beliau biasa kita kenal dengan Mr. Crack atau penemu keretakan pada pesawat. Rumus ini digunakan agar pesawat bisa terbang dengan seimbang. Beliaulah salah seorang kutu buku yang sangatlah jenius. Beliaulah yang merupakan bukti nyata bahwa dengan membaca kita bisa menjadi juara. Walaupun banyak sekali orang yang berpendapat bahwa buku adalah tumpukan kertas, namun tak sedikit orang yang menganggap buku lebih dari itu. Buku adalah perantara mereka melihat dunia. Buku adalah tempat mereka melihat pola pikir manusia yang beragam. Maka dari itu kita tidak bisa menganggap remeh sebuah buku. Maka sangat penting untuk kita menanamkan minat baca pada generasi masa kini. Karena yang dibutuhkan negara ini bukan hanya pemuda dengan unggul berteknologi, tapi juga pemuda dengan minat baca yang tinggi. Marilah bersama teguhkan asa, buat Indonesia bangga, cetak generasi juara dengan budaya membaca. Marilah bersama menjadi juara dengan membaca. Salam juara. Sekian, nun wal kalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.